Pemuda itu hanya duduk di laboratorium seharian. Tanpa diduga, ia berhasil meneliti kumbang emas yang mengubah dunia. Dan hanya dalam waktu 1 tahun, ia berhasil membuat gedung itu tercakup sepenuhnya oleh jaringan listrik. Berita ini membuat para kapitalis Amerika sangat marah. Karena 6 tahun yang lalu, Amerika Serikat untuk mendapatkan teknologi kumbang emas yang dihasilkan pemuda itu dengan susah payah, justru menyuruh sahabat baik pemuda itu untuk mencuri hasil penelitiannya. Dan juga mencoba membujuk pemuda itu dengan gaji tinggi. Namun menghadapi godaan dari Amerika, pemuda itu dengan satu pukulan menjatuhkan pengkhianat. Kemudian tanpa ragu memilih untuk kembali ke tanah air. Aku ingin pulang. Aku sekarang akan kembali untuk membela negara. Tak terasa, 6 tahun telah berlalu. Di bawah kepemimpinan pemuda itu, kini Tiongkok juga telah memiliki teknologi untuk memproduksi kepiting emas. Ketika semua orang bersiap untuk membawa bisnis ke luar negeri, rekan kerja pemuda itu tiba-tiba datang dan menghentikannya. Melihat situasi itu, semua orang terkejut. Tetapi sebelum pemuda itu sempat bertanya apa sebabnya, seorang bule berambut pirang dan bermata biru telah tiba di ruang rapat. Sekarang baru menyadari. Apakah ini sedikit terlambat? Nona Gu, hitunglah waktunya. Kita sudah 3 tahun tidak bertemu. Bagaimana? Kelompok Walong MU sangat bagus ya. Shen Yuan, langkah Wasia Group yang kaya raya menuju internasional ini adalah sebuah konspirasi total. Para oligarki keuangan internasional sudah mulai bertindak. Setengah jam yang lalu, beberapa lembaga telah mengumumkan untuk memulai investigasi terhadap kalian. Wali Kota Shandong, apakah ini yang disebut kebebasan? Menghancurkan kalian adalah kemampuan kami. Yang lemah sangat lemah. Yang kuat sangat kuat. Dalam sistem internasional, jika kamu tidak ada di meja makan, maka kamu ada di menu. Menggunakan pepatah kuno kalian, aku adalah pengajar. Kamu adalah daging ikan. Pada saat ini, si trader tiba-tiba menyadari bahwa harga bahan baku kura-kura emas mulai melonjak. Dalam waktu singkat, harganya naik 7 hingga 8 kali lipat dari harga awal. Saat itu, pemuda itu baru menyadari bahwa dia telah terjebak dalam sebuah perangkap. Begitu orang asing itu selesai berbicara, pengkhianat tahun itu pun masuk dari pintu. Melihat penampilan mereka yang penuh percaya diri, pemuda itu juga mengerti bahwa mereka telah berhasil mencuri rahasia di masa lalu. Ini membuat mereka semakin dekat dengan kekuatan Amerika. Setelah kamu pergi 10 tahun yang lalu, saya membawa teknologi milikmu dan bergabung dengan konsorsium internasional Amerika. Sekarang saya sepenuhnya menjadi orang Amerika. Bertemu dengan pemuda, pengkhianat juga mengungkapkan kebenaran. Ternyata saat kamu mencuri rahasia dan mendapatkan perhatian Amerika, sekarang kamu bahkan menjadi kepala wilayah Asia untuk konsorsium Amerika. Bukan hanya mendapatkan kewarganegaraan Amerika, bahkan membantu menindas negaranya sendiri. Melihat pemuda itu terjepit, pengkhianat itu bahkan memberikan kontrak pembelian dengan harga rendah. Ingin menyediakan bahan baku untuk pemuda itu dengan harga 10 kali lipat lebih tinggi dari harga pasar. Melihat pemandangan ini, pemuda itu tidak tahan lagi dan melayangkan tinjunya. Begitulah, negosiasi berakhir tanpa kesepakatan. Tapi pemuda itu tidak menyerah karena hal itu. Sebaliknya, dia terus memberi semangat kepada semua orang. Siapa sangka, baru saja dia berbicara, peristiwa itu pun mengalami perubahan. Kata-kata yang bagus, tetapi membuat Jenderal Long Cheng tidak membiarkan kuda-kuda barbar melewati Inshan. Melihat orang tua itu, pemuda itu segera menyambutnya. Karena identitas asli orang tua itu adalah profesor senior di lembaga penelitian. Setelah mengetahui pemuda tersebut mengalami kesulitan akibat kelompok asing yang jahat, barulah kami mencari cara untuk membantunya. Saat itu, kakek juga melihat isi papan di belakang. Apa maksud dari membakar pasir itu? Itu adalah hal yang sedang kami lakukan. Membakar pasir menjadi silikon. Kemudian mengolahnya menjadi kepingan silikon. Kepingan silikon ini bisa digunakan untuk membuat chip. Kita berpikir sama. Negara sedang membangun pabrik silikon di barat. Lihatlah ini, daerah barat laut kita. Semuanya kurang, kecuali gurun dan gobi. Dan pasir. Teknologi Anda pas sekali untuk mengubah pasir ini menjadi harta, hahaha. Proyek Matahari Baru, rencana terbang tinggi barat. Proyek terbang menuju barat adalah strategi kunci negara kita. Di daerah terpencil, masih banyak rumah tangga yang belum teraliri listrik. Puluhan juta saudara kita. Istana Timur dan Barat. Kami menjamin semua pengorbanan kalian akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Pak Pemimpin, dengan ucapan Bapak itu, kami pasti akan berjuang sampai akhir. Tuan Shen, sebelum saya mengalami hambatan teknis, kita sudah terjebak pada satu masalah selama lebih dari 2 bulan. Jika ini terus berlanjut, kami khawatir tidak bisa bertahan. Selama proses produksi kura-kura mutiara, kami menghasilkan banyak gas limbah beracun.
Jika konversi tidak dapat diselesaikan, itu akan menyebabkan pencemaran besar terhadap lingkungan. Jika masalah ini tidak bisa diselesaikan, semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia. Kita masih punya stok 6 bulan. Kau yakin ingin terus melanjutkan? Kita tidak punya jalan mundur. Pengembangan sendiri adalah satu-satunya jalan keluar kita. Semakin seperti ini, kita semakin tidak boleh menyerah. Kita pasti bisa menemukan solusi. Kalau yang dihasilkan bukan silikon tetraklorida, tapi cukup dengan triklorosilikon saja. Dengan cara ini, tidak hanya tidak mencemari lingkungan, tetapi juga merupakan bahan baku yang sangat berharga. Jika kita bisa mengubah gas buang menjadi triklorosilikon, bukankah semua masalah akan teratasi? Memang, dalam kondisi suhu dan tekanan tinggi, seharusnya bisa melakukan konversi, tetapi risikonya terlalu besar. Jika gagal, semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia. Tak masuk ke gua harimau, mana dapat anak harimau. Mari kita coba dengan berani. Bagaimana? Berhasil. Kita berhasil. Kita akhirnya berhasil menerobos blokade teknologi Amerika. Telah menyelesaikan kata-kata. Kita berhasil, berhasil. Hahaha, berhasil. Berhasil, hahaha. Saudara-saudara, kita hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 tahun untuk menaklukkan teknologi inti hidrogenasi dingin polikristalin, serta tungku reduksi dan kristal belerang. Dan kita tidak hanya menaklukkan itu. Kami juga menjadikannya nomor 1 di dunia. Teknologi yang bagus. Itu jelas di tangan kewarganegaraan Amerika saya. Bagaimana Cina, yang pasti akan menang, menerobos? Apa gunanya menanyakan Anda? Mohon lamar dengan presiden lagi. Saya membutuhkan lebih banyak sumber daya. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk berurusan dengan Chen Yun. Menghadapi orang-orang Tionghoa ini. Kita sudah mencapai terobosan teknologi Golden Tortoise. Unggul di dunia internasional. Menangani dengan tegas satu tegukan napas panas. Tuan Shen, apa rencana selanjutnya? Apakah memasuki pasar internasional? Atau mengembangkan bisnis baru? Selanjutnya kita akan meninggalkan Golden Tortoise. Beralih ke kura-kura emas. Apa? Tempat yang tak terkalahkan. Ini sangat sederhana, tenang saja. Ketua sekarang sangat marah. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Kami hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 tahun untuk menaklukkan inti kapal hidrogen dingin polisilikon. Kami tidak hanya menaklukkan itu. Kami juga menjadikannya yang terbaik di dunia. Posisi yang kamu miliki hari ini karena aku memberimu muka. Ketua meminta aku memberitahumu. Jika pekerjaanmu tidak baik, segera pergi saja. Hahaha. Tuan Allen, berita ini kamu belum tonton sampai habis, kan? Grup Huaxia sekarang telah mengubah strateginya. Dari banyak uang menjadi 1 uang. Ah. Hahaha. Orang-orang ini memang benar-benar bodoh. Jelas-jelas teknologi sudah melewati batas untuk menghasilkan banyak uang. Tapi malah memilih untuk merugi dengan sedikit uang, sungguh bodoh. Maka mari kita berkunjung dengan baik. Sekalian membeli beberapa kenari untuk menambah kecerdasannya. Menghinanya sedikit. Sekarang seluruh dunia tahu kau telah menembus blokade, kura-kura kaya, kewarganegaraan Amerika. Kedatanganku kali ini adalah untuk mengetahui apa rencana selanjutnya. Lagi pula, beberapa orang tidak mudah menyerah. Chen Yun. Hahaha. Kalian datang untuk apa? Aduh. Bukankah aku dengar kamu sudah gila? Mau buat apa, penyu dan king? Aku sengaja memberikanmu sedikit kenari. Supaya kamu bisa menguatkan otakmu. Jadi kamu datang untuk memberikan otakmu padaku. Sebagai teman, kamu telah mencapai prestasi yang begitu besar. Tentu saja aku harus mengucapkan selamat dengan baik padamu. Jangan pakai itu. Yuan Mei. Kita benar-benar tidak begitu akrab. Aduh. Sebagai teman lama, baik secara perasaan maupun akal sehat, aku harus memberimu hadiah. Tuan Gu mendengar bahwa grup Hualong kalian mulai mengikuti pengembangan energi baru. Bagaimana? Berapa peluang kemenangan kalian? Sebelumnya aku lengah. Kalah dari kamu. Tidak menyangka kalian semua orang begitu kotor. Kau pikir kau masih bisa dengan mudah mengendalikan grup Hualong? Daripada datang kemari dan bicara sinis, lebih baik kau fokus pada suara yang akan kau dapatkan. Kukira aku mendengar bahwa jalanmu untuk menjadi wakil presiden internasional Amerika Serikat tidaklah mudah ya. Oh maaf, aku lupa memberitahumu.
Kau tidak sungguh-sungguh berpikir bahwa orang-orang internasional itu akan memberikan kekuasaan kepada seseorang yang mengkhianati negaranya, kan? Shen Yuan. Meskipun aku tidak tahu metode hina apa yang kalian orang Cina gunakan untuk mencuri teknologi Amerika Serikat kami. Tapi di dunia internasional, kau ingin bertahan, maka kau harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Amerika Serikat kami secara internasional. Saya tegaskan, teknologi ini kami ciptakan sendiri. Tidak ada pencurian. Jadi aturan-aturan yang kalian tetapkan itu, kami tidak perlu mematuhinya. Tidak mematuhi aturan. Hanya ada jalan buntu. Internasional AS tidak membiarkanmu duduk di meja. Kau tidak bisa duduk di meja. Kau tidak membiarkan aku duduk di meja. Aku justru ingin duduk di meja. Aku tidak hanya ingin duduk di meja, tapi juga ingin membalikan meja. Aduh. Kamu bisa mencoba. Apakah kau tahu berapa banyak negara yang mengajukan gugatan terhadap grup wasia kalian? Selama aku menjadi wakil ketua, grup wasia kalianlah yang akan hancur. Mari kita tunggu dan lihat. Halo, Tuan Yuan, selamat ya. Hasil pemilihan sudah keluar. Anda berhasil terpilih sebagai wakil presiden. Ya hahaha. Shen Yun. Sebelumnya, kamu meremehkan saya. Tapi sekarang saya sudah menjadi wakil presiden. Saya bisa menggerakkan semua sumber daya manusia dan material dari Amerika. Saya akan menjatuhkan sanksi total terhadap Huaxia Group. Baik itu pemblokiran teknologi maupun pemblokiran pasar. Aku menginginkan Huaxia Group dan Shen Yun menjadi tempat kematian mereka. Xinghai, laporkan dulu situasi perusahaan baru-baru ini. Sejak perusahaan kita melakukan peningkatan produksi, terus mengalami kerugian. Tidak hanya itu, kita juga telah menggelontorkan banyak dana untuk produksi. Jika terus seperti ini, perusahaan kita tidak akan bertahan lebih dari beberapa tahun lagi. Tuan Shen, saya tidak pernah meragukan visi dan wawasan Anda. Kita sudah susah payah membangun industri sebesar ini. Sekarang kita kembali ke jalur semula, juga tidak terlalu terlambat. Tidak, kita tidak punya jalan mundur. Kita hanya bisa terus maju di jalan ini. Keputusan Tuan Shen terlalu beresiko. Pangsa pasar dan King Gui memang sudah sedikit. Anda, saham grup Huaxia hanya 5%. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir grup Huaxia. Saham pasar dari dan Jin Gui sedikit. Selama bertahun-tahun terus menurun. Kami juga terus merugi. Namun kami telah membangun rantai industri dan Jin Gui yang sangat lengkap. Yang kami butuhkan hanyalah sebuah kesempatan. Sebuah kesempatan yang bisa membuat kita terbang tinggi. Saudara-saudara, jalan yang berat memang seperti besi. Kini kita melangkah dari awal. Kesempatan. Saatnya sudah di depan mata. Masih bermimpi akan ada kesempatan. Saatnya sudah di depan mata. Masih bermimpi akan mendapat kesempatan. Kalian datang untuk apa? Kau tidak diterima di sini. Tentu saja untuk melihat leluconmu. Kartu bagus yang kau mainkan dengan buruk. Terlalu lucu. Aku kira kau masih punya rencana lain. Tapi sekarang tampaknya, sungguh aku terlalu menganggap tinggi dirimu. Sepertinya kalian berdua yakin aku pasti kalah kali ini. Menyerahkan kepiting emas yang menguntungkan. Memilih kepiting perak yang terpinggirkan oleh pasar adalah jalan buntu. Kau pikir kau masih bisa beruntung seperti terakhir kali? Aku sangat mengagumi keberanian kalian yang nekat. Namun kali ini kau memang salah perhitungan. Kepiting perak adalah jalan tanpa kembali. Apakah ini jalan yang tak kembali? Masa depan akan terlihat jelas. Hahaha. Apakah kamu masih merasa ada masa depan? Grup Huaxia kalian sama sekali tidak akan bertahan sampai Jining. Aku punya kabar baik. Sekarang aku sudah berhasil terpilih sebagai wakil presiden internasional Amerika. Sekarang kamu sudah tidak layak untuk menjadi sainganku, HM, Shen Yuan. Aku ingin tahu apakah kamu menyesal tidak tinggal di Amerika seperti aku. Menjadi anjing untuk Amerika seperti kamu. Menjadi pelayan yang tidak setia. Hanya untuk menghindari kata-kata yang tidak perlu. Sekarang kamu sama sekali tidak layak menjadi lawanku. Oh, begitu ya?
Tuan Shen. Tuan Shen. Kabar baik, berita bagus. Kabar baik, berita bagus. Kabar baik, perusahaan akan menjadi bangkrut. Apalagi yang bisa ada kabar baik. Tn Shen, saya kagum dengan Anda lagi. Jangan katakan itu tidak berguna. Menurut perhitungan kami sebelumnya, 300 kg kawat baja diperlukan untuk memotong 1 ton batang silikon dalam mortir. Dan pemotongan dengan kawat berlian hanya membutuhkan 40 kg. Teknologi baru kawat berlian sudah muncul. Menurut perhitungan saya, asalkan menggunakan teknologi baru, pasti biayanya lebih rendah dibandingkan semua orang. Pak Fu, Anda lihat. Lalu apa? Pangsa pasar dan King Gui hanya sebesar itu. Lagi pula keuntungannya sangat rendah. Meskipun kalian bisa memangkas biaya, paling banter hanya bertahan hidup seadanya. Memang pangsa pasar tunggal kura-kura kecil. Tapi kau harus tahu, produksi massal tunggal kura-kura yang sama. Efisiensi konversi energinya 2% lebih tinggi daripada multi kura-kura. Benar, pada tahap penarikan batang. Selama biaya non-kura-kura kita turun menjadi 3 sen. Bahkan jika kura-kura emas turun menjadi 0. Kita masih lebih unggul daripada mereka. Harga saham kita turun dari 200 menjadi 150? Apa? Karyawan memikul. Pemeliharaan teknologi Guisin membuat kita kehilangan lebih dari 20 miliar. Pergi. Ketakutan Direktur Shen. Teknologi baru membuat harga saham kami turun dari 200 menjadi 100 euro. Kau ini benar-benar tidak berguna, HM. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Shen sebelumnya, industri fotovoltaik tidak pernah mengejar keuntungan jangka pendek. Kami telah membangun rantai industri silikon monokristalin yang lengkap. Dalam waktu maksimal 5 tahun, kami akan menjadi raja industri silikon monokristalin global. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana? Sekarang aku sudah pantas menjadi lawanmu? Jangan sombong. Meskipun kau sangat mengejutkan aku. Tetapi sekarang aku sudah menjadi wakil presiden Asosiasi Internasional Amerika. Hanya dengan pencapaianmu saat ini, kau sama sekali tidak bisa melawanku. Kita lihat saja nanti. Pergi. Keledai bodoh. Kau memang keledai bodoh. Kamu benar-benar terlihat sangat lelah. Saya memang meremehkan Shen Yuan. Saya juga tidak menyangka bahwa kura-kura dan King yang tersisihkan akan melampaui kura-kura kaya suatu hari nanti. Kali ini Shen Yun beruntung. Lain kali dia tidak akan memiliki keberuntungan seperti ini lagi. Dalam pertandingan ini, Shen Yun, kamu harus memberikan semua yang kamu miliki. Orang Huaxia sangat menjunjung tinggi aturan. Maka kita akan memanipulasi aturan. Menggunakan senjata aturan untuk menghancurkan Tiongkok sepenuhnya. Biaya sel silikon monokristalin kami telah turun drastis. Menurut perhitungan kami, pendapatan kami tahun ini akan menjadi 3 kali lipat dari militer manapun. Selanjutnya kami akan sepenuhnya mendukung negara untuk menyelesaikan proyek matahari emas. Berusaha agar setiap keluarga di Tiongkok dapat menggunakan listrik. Ini. Apa yang kamu lakukan? Tuan Shen. Tuan Gu, kenapa kamu datang? Kamu lihat. Perusahaan internasional Amerika memperluas dengan besar-besaran. Menghadapi penyelidikan dari Huaxia. Artikel ini sudah menjadi berita utama di luar negeri. Menimbulkan banyak kehebohan. Banyak rencana yang jahat. Mereka benar-benar mengabaikan keadilan. Membuat Tiongkok kita terpuruk. Pengendali sebenarnya di balik WTO adalah Miga International. Mereka ingin memanfaatkan aturan untuk menjatuhkan Tiongkok kita. Jika terus begini, begitu hal ini terkonfirmasi, semua industri Tiongkok akan menghadapi guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka hanya ingin membalikkan meja. Sayangnya, kekuatan Tiongkok saat ini sama sekali tidak mampu melawan mereka. Dia punya strategi Sang Liang. Aku punya strategi Huo Qiangping. Dari dulu hingga sekarang, orang yang meremehkan Tiongkok akan membayar harga yang mahal. Orang yang meremehkan Tiongkok akan membayar harga yang mahal. Kalian orang Tiongkok memang suka menyombongkan diri. Jangan khawatir tentang angin yang meniup lidah Anda. Mendengus. Yuan Mei, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Menurut survei kami, Cina, kelompok ini dengan jahat membuang produk fotovoltaik ke AS International.
menyebabkan perusahaan fotovoltaik lokal negara saya untuk menutup satu demi satu. Saya di sini untuk menyelidiki masalah ini. Ini penyalahgunaan kekuasaan? Sengaja cari masalah? Hahaha. Aku memang sengaja cari masalah. Kau bisa apa terhadapku? Kalau kalian tidak mau bekerja sama, aku bisa langsung menyatakan kalian melakukan pelanggaran serius terhadap Yuan Mei. Kalian warga negara Amerika, sungguh tidak tahu malu. Menggunakan senjata aturan untuk menghadapi grup Huaxia. HMPH, kamu benar-benar bermain dengan baik. Siapa suruh kamu berlawanan dengan kami, Amerika Internasional? Di depan kami, grup Huaxia hanyalah semut kecil yang bisa diinjak sembarangan. Kalian Amerika Internasional mengabaikan aturan. Apa kalian tidak takut dicemooh oleh masyarakat internasional? Aturan. Di dunia ini, siapa yang kuat, dia adalah aturannya. Amerika Serikat harus diizinkan. Kalian harus mati. Kewarganegaraan Amerika mengharuskan kalian mati. Kalian harus mati. HM. Pantas saja Amerika Serikat Internasional suka sekali dengan hegemoni. Tapi aku beritahu kau, negeri Tiongkokku tidak takut padamu. Benarkah? Kau sama sekali tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Amerika Serikat Internasional. Dulu kami adalah penguasa dunia. Sekarang pun kami tetap penguasa dunia. Di masa depan, kami masih akan menjadi penguasa dunia. Di mata internasional kami, Tiongkok hanyalah domba yang menunggu disembelih. Hanya ikan dan daging di atas talenan. Betul, kami adalah mercusuar dunia. Siapapun di depan kami hanya memiliki satu jalan, yaitu berlutut. Kamu dan kamu. Apakah kalian merasa sudah pasti menang? Tahukah kalian berapa banyak lawan yang kami hancurkan dengan trik ini? Grup Huaxia bukan yang pertama. Tentu saja juga tidak akan menjadi yang terakhir. Di bawah aturan internasional kami, tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Saya akan jujur kepada kalian. WTO pasti akan menentukan bahwa penjualan ringan Huaxia itu sah. Kami, Amerika Serikat Internasional, akan mulai mengenakan pajak penjualan ringan 200% kepada Tiongkok. Tidak ada yang akan membeli produk kalian. Tidak lama lagi, perusahaan-perusahaan Tiongkok akan bangkrut satu persatu. Kelompok Tiongkok kalian juga tidak akan bisa menghindarinya. Shen Yun, apakah kamu kira bisa lepas dari kendali kami, Amerika Serikat Internasional, hanya dengan jalan dan Jin Gui? Terlalu naif. Kekuatan internasional Amerika jauh melebihi bayangan kalian. Sebagai teman yang pernah ada, aku memberikanmu sebuah kontrak. Tanda tanganilah. Ambil uangnya dan jalani hidup yang baik. Kalau tidak, kau hanya akan ikut hancur bersama grup Huaxia. Kami orang Huaxia hanya akan mati berdiri. Tidak hidup dengan berlutut. Aku tidak akan seperti kamu yang berlutut di tanah mengibaskan ekor untuk menjadi anjing bagi Amerika. Aku, Shen Yun, berjuang hidup dan mati bersama Tiongkok. Xia Yue, jangan memberi muka tapi kehilangan muka. Karena kamu tidak menghargai. Baiklah, lihatlah bagaimana kelompok Tiongkok kalian akan hancur. Tuan, kelompok Tiongkok tidak akan hancur. Menarik. Kita tunggu saja. Tunggu saja. Pergi. Orang yang berkuasa karena atasannya. Direktur Shen, Ningguo Internasional kali ini mengerahkan seluruh kekuatannya. Kau pikir kita bisa melewati krisis ini? Negeri kita telah ada sampai sekarang. Badai apa yang belum pernah kita lalui? Hanya jejak internasional Amerika Serikat saja tidak bisa menghancurkan Tiongkok kita. Lalu kita serang atau damai? Maju atau mundur? Kita tidak bisa pasif. Kita harus mempertahankan pasar mati-matian. Saya sarankan kita menginvestasikan dana besar untuk mengimbangi biaya masuk anti-dumping dan anti-subsidi. Setidaknya dengan begitu kerugian dapat dikontrol. Saya tidak setuju. Hanya bertahan di pasar, itu hanya mengatasi gejala, bukan akar masalahnya. Penambahan investasi pun akan tetap membuat kita runtuh. Lian, apa kau punya solusi yang lebih baik? Korbankan sebagian besar. Lepaskan semua skala usaha kita. Beralih ke pengembangan teknologi presisi tinggi. Tekuni teknologi. Betapa sulitnya itu. Kalau tidak bisa menyelesaikan inovasi teknologi, bukankah kita akan mati lebih cepat? Kalau begitu kita tidak punya cara lain lagi. Tidak. Kita masih punya jalan ketiga. Kita masih punya jalan ketiga. Kembali ke barat laut besar.
Kembali ke barat laut besar. Ini bagaimana mungkin? Membangun bagian barat yang besar itu agak terlalu sulit, bukan? Saya, Tiongkok, adalah pasar terbesar di dunia. Meskipun kami sudah mencapai tingkat elektrifikasi 90% di barat. Tetapi semua itu hanya untuk penggunaan sipil. Barat masih dalam keadaan kekurangan listrik yang serius. Apakah maksudmu harus menyerah pada pasar internasional? Beralih ke pasar domestik. Benar, baik mempertahankan pasar maupun memperkecil industri. Semua itu hanya kebijakan sementara. Tidak dapat menyelesaikan masalah inti. Menjaga sumber daya tetapi kehilangan manusia. Kehilangan baik sumber daya maupun manusia. Menjaga manusia tetapi kehilangan sumber daya. Baik manusia maupun sumber daya terjaga. Kita harus menempuh jalan kita sendiri, jalan bangsa Tionghoa. Hanya dengan begitu kita bisa menang dalam konfrontasi ini, Tuan Shen. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kembali ke daerah barat laut yang luas. Membangun kembali seluruh rantai industri. Dengan paksa menciptakan siklus internal. Tapi itu sama sekali tidak sesuai dengan teori transfer bertahap. Kita langsung menerapkan teknologi terbaru ke daerah terbelakang. Bukankah ini terlalu berisiko? Apa yang terbaik di Cina adalah menciptakan mukjizat. Kali ini saya akan membalikan semua ini sepenuhnya. Tencent, kenapa kamu di sini? Perpajakan berganda telah menyebabkan kebangkrutan sejumlah besar perusahaan Cina, termasuk perusahaan yang terdaftar. Sejumlah besar utang telah menyebabkan lebih dari 500.000 orang kehilangan pekerjaan. Inilah yang ingin dipaksakan oleh Amerika Serikat kepada Cina untuk menyerah melalui metode ini. Tapi saya jelas bukan domba untuk disembelih. Saya seorang pria Cina dengan hati yang kuat. Anda tidak boleh berlutut ke ibu kota Amerika. Kami masih membawa Anda berharap. Ini. Bukankah ini rumput? Rumput ini tidak biasa. Dia tumbuh dari gobi. Apakah menurutmu dia berharap? Gobi, iya benar. Bagaimana mungkin ini terjadi? Lihatlah ini. Wah, angin pasir di gobi sangat kencang. Petugas pemeliharaan kami secara berkala membersihkan panel surya dengan air. Namun, yang tak terduga, di tempat yang telah dibersihkan, tumbuh rumput yang hijau subur. Penduduk nomaden di sekitar sini mengembalakan ternak mereka di bawah panel surya. Domba memakan rumput, kotoran domba menyuburkan tanah. Rumput tumbuh semakin baik. Domba semakin gemuk. Ekosistem di Gobi juga semakin baik. Dengan kata lain, efisiensi pembangkit listrik tidak terpengaruh. Sebaliknya, lingkungan ekosistem semakin membaik. Ya, saya menerima telepon dari kampung halaman. Sekarang sudah terbentuk sebuah rantai ekologi hijau. Pamanmu menghasilkan banyak uang dari menjual domba. Peternakan domba dengan energi surya. Satu langkah banyak keuntungan, hahaha. Lao Shen, aku telah membawakan kalian sebuah keajaiban. Semoga kalian menciptakan keajaiban yang lebih besar di barat laut. Biarkan bunga keajaiban ini mekar di seluruh Tiongkok. Hahaha. Bagaimana dengan urusannya? Kami sudah menghentikan pasokan. Bisnis ekspor. Rantai industri baru di barat laut sedang dibangun dengan teratur. Pusat penelitian teknologi baru sudah selesai dibangun. Semua teknologi canggih akan segera dikirim ke barat laut. Bagus, sekarang semua sudah siap. Selama kita dapat berdiri kokoh di barat laut, Amerika Serikat tidak akan bisa menahan perkembangan kita. Dunia yang luas. Sangat berpotensi. Masa depan Tiongkok ada di tangan kita. Betul hahaha. Ketika saya kecil, saya adalah seorang penggembala sapi di barat laut. Saat itu, barat laut sangat miskin dan primitif. Tidak ada listrik, orang tua saya membesarkan saya dengan menggembalakan sapi dan domba. Tapi sekarang barat laut sudah berbeda. Dulu aku membawa keju susu kambing buatan ibuku meninggalkan Northwest China. Hari ini aku membawa kembali grup Wasia. Membawa kembali energi surya. Pembangkit listrik tenaga surya terbesar di dunia dibangun di Northwest China. Energi surya memberkahi Northwest China. Energi surya mengubah gurun menjadi oasis. Arus yang deras membawa harapan dan masa depan bagi Northwest China. Masa depan Wasia ada di tangan kita. Wakil ketua mengalami masalah. Sangat panik. Ada apa? Grup Wasia pindah ke barat laut. Berhasil menghindari sanksi kami. Dampak dari biaya masuk ganda kami terhadap grup Wasia hampir nol. Apa yang kamu katakan? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini?
kelelawar bisa tumbuh. Grup Huaxia sudah kokoh berdiri di Huaxia. Sanksi ekonomi kami sudah tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Shen Yun, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Shen Yun, karena sanksi ekonomi tidak ada gunanya, maka saya akan menggunakan cara hiburan untuk menghancurkanmu. Belakangan ini, banyak rumor negatif tentang grup Huaxia yang beredar di luar. Rumor-rumor ini berasal dari beberapa media internasional. Hari ini ada konferensi pers yang dipimpin oleh media Amerika. Tujuannya adalah untuk menyerang grup Huaxia kalian. Ini lagi-lagi media Amerika. Fitnah dan pencemaran nama baik adalah trik yang biasa digunakan oleh media Amerika. Kami bukan korban pertama. Mereka hanya ingin menekan kita dengan opini publik. Rumor selalu rentan dalam menghadapi kebenaran. Mereka terlalu banyak. Dia benar-benar memfitnah kami seperti ini. Sekarang modal internasional mulai memboikot kami. Apa yang harus kita lakukan? Amerika Serikat dan internasional bahkan mungkin tidak menyadarinya. Industri fotovoltaik telah resmi memasuki era Huaxia. Di hadapan kekuatan mutlak, bermain trik seperti ini. Bukankah itu sama saja dengan menciptakan jalan menuju kematian? Mereka akan mengadakan konferensi pers pukul 2 siang ini. Akan berdampak negatif bagi grup Huaxia. Ayo. Kemana? Yuan Mei sudah menyiapkan panggung untukku. Aku tidak seharusnya naik untuk menyanyi 2 lagu. Dia ingin menang dengan opini publik. Aku pasti akan membuatnya mencuri ayam dan kehilangan padi. Saya adalah perwakilan Fire Ant dari Nikuo International. Silakan ajukan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Huaxia Group mengembangkan industri fotovoltaik di barat laut. Bolehkah saya tahu pendapat Anda? Kebohongan yang telanjang. Petani di barat sama sekali tidak memiliki peralatan listrik yang membutuhkan listrik. Pembangkit listrik tenaga surya yang didirikan oleh Huaxia Group hanyalah sebuah bentuk kosong semata. Huaxia Group membangun peralatan fotovoltaik di gurun dan padang pasir. Di sekitarnya, mereka memelihara domba. Membiarkan padang pasir tumbuh kembali dengan vegetasi. Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Mereka sedang merusak ekosistem gurun dan padang pasir. Gurun dan padang pasir adalah pemandangan alami yang alami. Namun telah dihancurkan oleh grup Huaxia. Mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati. Apa pandangan Anda tentang wilayah barat Huaxia yang menjadi penghasil silikon monokristal terbesar di Huaxia? Apa pendapat Anda tentang hal ini? Harga dasar fotovoltaik grup Huaxia berasal dari pemaksaan kerja rakyat di barat. Kita harus menolak grup Huaxia. Memberikan keadilan bagi rakyat barat. Pengembangan grup Huaxia di barat laut ternyata bohong. Huaxia benar-benar adalah warga yang suka membual. Saya sudah bilang. Bagaimana mungkin pembangkit listrik tenaga matahari bisa menjadi kenyataan? Pasti hanya sandiwara yang hipokrit. Menipu seluruh dunia sudah cukup. Bahkan berani merusak lingkungan alam. Kami akan bersatu dengan modal internasional untuk menjatuhi sanksi terhadap grup Huaxia. Melakukan pemblokiran teknologi terhadap Huaxia. Biarkan grup Huaxia tereliminasi dari pasar. Pemangkasan teknologi bukanlah hal kecil. Proyek ini. Ini adalah wakil presiden kami, Tuan Yuan dari Amerika Internasional, silakan. Amerika Internasional sebagai mercusuar modal dunia. Sama sekali tidak bisa mentolerir keberadaan tikus dalam grup Huaxia. Komedinya pembangkit listrik tenaga surya ini saatnya diakhiri. Orang-orang licik yang sembunyi-sembunyi seperti Amerika Internasional juga pantas menjadi mercusuar modal dunia. Sungguh konyol. Shen Yun, kalian dari grup Huaxia telah menipu seluruh dunia. Masih berani datang ke sini. Saya berdiri dengan tegak. Duduk dengan benar, kenapa tidak berani datang? Kamu datang untuk apa? Tentu saja untuk mengungkap kebohongan kalian berdua. Kau datang untuk apa? Tentu saja untuk membongkar kebohongan kalian berdua. Kebohongan? Kebohongan apa yang kami miliki? Shen Yuan. Meskipun kau bisa menjelaskan kebenaran, lalu bagaimana? Tujuanku sudah tercapai. Seluruh dunia memboikotmu. Teknologi Huaxia, saya pasti akan mengandalkan kalian. Apakah kamu begitu percaya pada blokade teknologi di perbatasan negara kalian? HMPH. Kami telah menghancurkan banyak lawan dengan trik ini. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa lebih kuat? Apa yang ingin kamu katakan? Tuan Shen. Sumber internasional dari Amerika mengungkapkan bahwa di rumah petani di barat laut Huaxia, tidak ada peralatan listrik yang memerlukan daya. Pengembangan Huaxia di barat laut adalah kebohongan yang telanjang. Apakah ini benar?
Pernyataan semacam ini adalah sebuah lelucon. Pemahaman internasional tentang Huaxia mungkin masih terjebak bertahun-tahun yang lalu. Huaxia saat ini tidak lagi menjadi negara terbelakang yang mengandalkan menjual pakaian dan sepatu untuk mendapatkan devisa. Huaxia saat ini tingkat teknologi semakin meningkat. Setiap tahun berbeda. Setiap rumah tangga kini sudah memiliki peralatan listrik bahkan mobil. Kami tidak lagi menjadi produsen yang bergantung pada modal internasional, melainkan produsen yang mampu melakukan penelitian dan pengembangan teknologi secara mandiri hingga mencapai tingkat dunia. Jadi, menyebarkan rumor bahwa orang-orang di barat laut tidak mampu membeli peralatan hanya menunjukkan mereka terjebak dalam masa lalu. Mengabaikan fakta bahwa kami, Tiongkok, telah berkembang pesat. Dan mengejek bahwa industri fotovoltaik kami adalah sebuah lelucon. Silakan saja pergi ke Gurun dan Gobi untuk melihat. Deretan-deretan itu adalah jawaban yang kami, Tiongkok, berikan kepada dunia. Deretan-deretan itu adalah jawaban yang kami, Tiongkok, berikan kepada dunia. Jawaban yang diberikan kepada dunia hanyalah beberapa hiasan yang tidak berarti. Tuan Shen, lalu bagaimana Anda menjelaskan kerusakan lingkungan saat membangun fasilitas di Gobi? Desertifikasi selalu menjadi ancaman besar di barat laut Tiongkok. Kami telah menanam pohon, menanam rumput, dan menggembala domba. Kami telah membuat banyak daerah Gobi kembali ditumbuhi vegetasi. Dari mana datangnya kerusakan lingkungan? Gurun dan Gobi sebenarnya adalah pemandangan ekologi alami. Mereka memiliki ekosistem sendiri. Apakah orang-orang seperti kalian ini tidak merusak lingkungan? Jika mengubah padang pasir menjadi oasis dianggap merusak lingkungan. Lalu apa yang kalian lakukan dengan diam-diam membuang 20.000 ton limbah industri ke laut? Kalian mengangkat bendera perlindungan lingkungan. Lidah kalian penuh dengan ideologi. Tapi hati kalian dipenuhi dengan bisnis. Kalian menganggap kami, Cina, sebagai duri di mata dan daging di hati. Kalian mengatakan bahwa kami, Cina, adalah ancaman terbesar bagi lingkungan global. Tetapi emisi karbon global Amerika Serikat 3 kali lipat dari Tiongkok. Mereka sendiri tidak mengurangi emisi, namun meminta kami untuk menanggung konsekuensi dari emisi mereka. Apakah ini adil? Mengenai pemaksaan kerja terhadap rakyat di Xinjiang, bagaimana penjelasan kalian? Tuduhan yang dibuat-buat. Tidak akan ada masalah jika tidak ada kesalahan. Ini sama sekali adalah fitnah dan pencemaran nama baik internasional Amerika Serikat terhadap kita. Rakyat Tionghoa kita mengubah hidup mereka dengan kerja keras tangan mereka sendiri. Membuat hidup kita lebih baik. Apakah ini perlu dipaksakan? Mereka hanya tidak ingin melihat rakyat di barat hidup makmur. Mereka ingin rakyat di barat selamanya tertinggal dalam kemiskinan, primitif, tanpa listrik dan internet. Mereka ingin rakyat di barat dipaksa menganggur. Dipaksa kembali miskin. Menggunakan nama orang banyak untuk melanggar hak asasi manusia. Sekarang katakan padaku, siapa sebenarnya yang berbohong? Sekarang katakan padaku, siapa sebenarnya yang berbohong? Jangan bicara sembarangan di sini. Ini hanya kata-katamu saja. Apakah kau benar-benar berpikir ada yang akan mempercayaimu? Apa gunanya kamu bisa membuktikan diri? Sekarang seluruh dunia sedang menyerang Huaxia milikmu. Di depan kekuatan dunia, seberapa besar angin yang bisa kamu cipta? Biaya pembangkit listrik tenaga surya tidak mungkin lebih rendah daripada pembangkit listrik tenaga batu bara. Pembangkit listrik tenaga surya pada akhirnya hanyalah mitos yang diciptakan oleh sekelompok fanatik. Sangat disayangkan, kami sudah berhasil. Biaya pembangkit listrik tenaga surya di Huaxia kami sudah jauh lebih rendah daripada pembangkit listrik tenaga batu bara. Energi dari barat terus-menerus dikirim ke timur. Kita telah melihat babak terakhir kemenangan Bush. Hanya kita sendiri yang berbicara besar tanpa malu. Siapa yang tidak bisa berbicara besar? Pembangkit listrik tenaga surya hanya sesaat. Energi mineral adalah pohon yang selalu hijau. Sama disayangkan. Mimpi indah kalian harus segera terbangun. Sayang sekali. Mimpi indah kalian harusnya sudah berakhir. Bagaimana mungkin? Pak Li sudah menghitungnya. Industri fotovoltaik Huaxia Group kami sudah lama menyelesaikan peningkatan industrinya. Huaxia sekarang bukanlah lagi entitas yang dapat dengan mudah dikendalikan oleh Amerika Serikat. Dalam waktu sesingkat ini, bagaimana kalian bisa menyelesaikannya dalam waktu yang begitu singkat? Inilah akibat meremehkan Huaxia. Nua memperbaiki langit. Dayu mengendalikan banjir. Sejak zaman dahulu, Huaxia selalu ahli dalam menciptakan keajaiban. Sejak grup Huaxia kami masuk ke barat laut, kami telah mengintegrasikan pasar Huaxia. Dan pasar fotovoltaik Tiongkok menyumbang 70% dari seluruh dunia. Kami sudah bisa sepenuhnya mandiri.
Kami tidak akan lagi diancam dan dikendalikan oleh siapapun. Apalagi selama bertahun-tahun ini kami mengembangkan teknologi sendiri. Jumlah paten saja sudah 27 kali lipat dari Amerika Serikat. Dan kami sedang menjalin kerjasama dengan Afrika. Mulai sekarang, Amerika Serikat dan modal internasional tidak dapat lagi mengendalikan kami melalui pemblokiran teknologi. Selanjutnya aku akan terus mengembangkan bisnisku. Secara bertahap mengendalikan industri fotovoltaik di seluruh dunia. Dan menjadi raja fotovoltaik yang sebenarnya. Pertarungan ini, kau kalah total. Jangan terlalu gembira. Kau hanya unggul di industri fotovoltaik saja. Di industri lain, perusahaan saya tetap menjadi yang teratas di dunia. Masih menekan kalian, Tiongkok. Hari ini saya akan mengumumkan sesuatu melalui konferensi pers kalian. Mulai hari ini, grup Wasia saya akan sepenuhnya memasuki berbagai bidang seperti chip, ponsel, dan mobil. Mulai hari ini, grup Wasia saya akan sepenuhnya memasuki berbagai bidang seperti chip, ponsel, dan mobil. Tuan Shen bercanda? Kita baru saja berdiri kokoh. Tidak bisa masuk ke industri lain. Tuan Shen, ini sudah keterlaluan. Tuan Shen pasti punya rencana sendiri. Tuan Shen, grup Wasia baru saja berdiri kokoh. Sudah ingin memasuki industri lain. Apakah sedikit terlalu terburu-buru? Tuan Shen, Anda akan memasuki industri ponsel, otomotif, dan chip. Apakah ini deklarasi perang terhadap Amerika Serikat? Industri otomotif, ponsel, dan chip adalah industri inti Amerika Serikat. Pak Shen, apakah Bapak yakin bisa melampaui Amerika Serikat? Perubahan adalah arus zaman. Anak-anak bangsa Tiongkok sejak dulu berani menjadi yang terdepan. Sisik emas bukanlah untuk kolam kecil. Kita memimpin perubahan teknologi. Itulah suara naga dari timur yang mengaum. Meskipun Amerika Serikat jauh lebih unggul di bidang ini, tapi saya percaya, dengan usaha bersama seluruh karyawan grup Wasia saya, kita pasti bisa memecahkan blokade teknologi Amerika Serikat, dan sepenuhnya melampaui Amerika Serikat. Shen Yun, kamu pikir kamu sudah berhasil di industri fotovoltaik? Industri lain bisa sukses dengan begitu mudah, kan? Kamu sama sekali tidak tahu seberapa besar pengaruh kami di industri lain. Shen Yun, sebelumnya aku memang meremehkanmu. Sekarang, selama kamu berani masuk ke industri manapun, aku akan segera menghentikanmu sebelum kamu mulai. Ancaman kalian sudah tidak berguna lagi. Terobosan teknologi kami sudah menunjukkan kepada modal internasional. Nikogo International tidaklah tak terkalahkan. Kita bisa mengatasi yang pertama. Pasti bisa mengatasi yang kedua dan ketiga. Suatu hari nanti, Tiongkok akan benar-benar terbang tinggi. Akan meninggalkan Amerika Serikat jauh di belakang. Suatu hari nanti, Tiongkok akan benar-benar terbang tinggi. Akan meninggalkan Amerika Serikat jauh di belakang. Hahaha. Gila. Mulai ngomong gila. Coba saja. Suatu hari nanti, aku akan sendiri merobohkan mercusuar internasional Amerika. Agar kamu melihat dengan mata kepala sendiri betapa bodohnya keputusan mengkhianati Tiongkok. Hari itu tidak akan pernah datang. Tidak mungkin akan ada hari seperti itu. Tunggu dan lihat saja. Angin kencang menerjang ombak pasti ada saatnya. Berlayar dengan layar penuh menuju lautan luas. Kebangkitan Tiongkok. Kebangkitan Tiongkok. Kebangkitan Tiongkok. Kebangkitan Tiongkok. Kebangkitan Tiongkok. Kebangkitan Tiongkok. Inilah hasilnya setelah kau meminta kekuasaan yang lebih besar kepada ketua. Dan mengerahkan lebih banyak sumber daya untuk melawan Tiongkok. Kau tahu tidak, karena kesalahan strategimu. Kita langsung kehilangan 300 miliar. Ketua sekarang sangat meragukan kemampuanmu. Bahkan seekor anjing yang duduk di posisi ini pun akan lebih baik darimu. Tuan Shen, mengapa kita harus secara terbuka menyatakan di konferensi pers bahwa perusahaan kita akan memasuki bidang ponsel dan chip kendaraan energi baru? Kita tidak memiliki prestasi di bidang ini. Dan sama sekali tidak tahu tentang paten teknologi terkait. Bukankah ini membuat kita terjebak dalam keadaan sulit? Tapi Tuan Shen, tindakanmu memang terlalu berisiko. Ular kecil. Memasuki bidang-bidang canggih ini. Kau yakin? Lagi pula, ini memasuki bidang yang belum pernah kau sentuh. Dalam persaingan internasional, kita harus memangsa orang lain. Atau dimangsa orang lain. Daripada pasif menunggu kematian. Lebih baik kita mengambil inisiatif. Bagus sekali. Saat Wasia didirikan,
Segalanya masih harus dibangun. Musuh mengintai di sekeliling. Semua industri adalah wilayah yang belum pernah dijelajahi. Kita harus berterima kasih kepada para pendahulu kita di Huaxia, yang telah menciptakan keajaiban di bidang-bidang yang belum dijelajahi ini. Mereka adalah teladan bagi kita untuk berjuang dan belajar. Coba pikirkan tentang Bapak Deng, pahlawan 2 bom. Ia menghadapi bahaya radiasi nuklir. Secara langsung mengambil serpihan bom nuklir. Coba pikirkan tentang Bapak Wang, si manusia besi. Ia lebih memilih untuk hidup 20 tahun lebih sedikit, demi mengamankan ladang minyak besar untuk Tiongkok. Dan juga Bapak Yuan. Dia menghabiskan 15 tahun untuk mengembangkan padi hibrida yang produktif, agar kita tidak lagi kelaparan. Saudara-saudara, zaman terus berkembang. Teknologi semakin maju. Kita tidak punya waktu untuk menunggu. Pasar tidak akan menunggu. Musuh kita juga tidak akan menunggu kita. Untuk kebangkitan Huaxia, kita harus melakukannya. Kita harus mengambil risiko. Selain itu, kita tidak memiliki pilihan lain. Meskipun tidak ada yang percaya pada kita, kita sendiri harus percaya pada diri kita sendiri. Meskipun tidak ada yang percaya padaku, kita juga harus percaya pada diri kita sendiri. Baik, 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 baik. Apakah ada pendapat lain dari semua orang? Baik. Selanjutnya, fokus perusahaan kita akan beralih ke pengembangan teknologi secara mandiri. Kita perlu merekrut talenta di bidang kendaraan energi baru dan chip. Membangun laboratorium baru. Kuasai sepenuhnya teknologi chip. Saya ingin seluruh dunia tahu. Teknologi yang diteliti dan dikembangkan oleh Amerika Serikat. Negara saya, Tiongkok, juga bisa menelitinya. Bahkan lebih cepat dan lebih kuat. Kamerad Xiao Shen, kau memiliki tekad dan tekad seperti ini. Saya sangat puas. Sekarang di sini. Sebelumnya kalian harus menyelesaikan masalah lain. Kepala Shen memberikan. Ini adalah rare earth. Kita harus mengembangkan kendaraan energi baru. Chip tidak bisa terlepas dari rare earth ini. Namun industri rare earth kita saat ini sangat sulit. Mengapa bisa begitu? Sejak tahun 90-an, perusahaan rare earth berkembang secara tidak teratur. Menambang rare earth dalam jumlah besar. Menyuplai tanpa batas kepada modal internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Untuk mencari keuntungan. Dengan segala cara menekan harga kompetisi. Bahkan menjual harga rare earth lebih murah dari harga daging babi. Perusahaan-perusahaan ini demi uang. Sampai tega melakukan hal seperti ini. Modal internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat memanfaatkan kesempatan ini. Untuk memborong tanah jarang Tiongkok yang murah dalam jumlah besar. Bahkan membentuk aliansi. Untuk secara paksa mengendalikan harga ekspor tanah jarang Tiongkok. Selama bertahun-tahun, ekspor tanah jarang Tiongkok meningkat 10 kali lipat. Tapi harganya bahkan belum setengah dari harga semula. Meskipun selama ini kita terus-menerus memperbaiki industri tanah jarang. Tapi itu hanya setitik air di lautan. Hasilnya tidak terlihat. Ya, selalu ada beberapa perusahaan yang demi keuntungan akan melanggar aturan. Ini penyakit kronis yang tak terobati. Tidak ada cara? Cara apa? Kekuatan internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat dapat dengan mudah mengendalikan harga rare earth. Karena memanfaatkan persaingan tidak sehat antar perusahaan rare earth di Tiongkok. Penurunan harga yang merusak. Sebenarnya, selama kita bisa mengintegrasikan rare earth domestik dengan manajemen yang terpadu, kita tidak hanya dapat mempertahankan sumber daya rare earth, tetapi juga dapat menggunakan sumber daya rare earth untuk mengendalikan negara lain. Bagaimana mungkin? Negara lain juga memiliki produksi tanah jarang, kan? Itu kau tidak tahu. Menurut statistik tahun lalu, sekitar 90% tanah jarang di seluruh dunia berasal dari Tiongkok. Tanpa berlebihan, Tiongkok adalah pemasok tanah jarang terbesar di dunia. Tapi masalahnya sekarang adalah, siapa yang memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan seluruh industri tanah jarang Tiongkok? Ah, ini adalah sebuah masalah. Seluruh Huaxia hanya kalian Huaxia Group yang memiliki kemampuan ini. Masalah ini tergantung pada kalian. Kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan Anda. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Saya memiliki satu hal yang perlu bantuan Anda. Saya memiliki satu hal yang perlu bantuan Anda. Katakan saja, tidak perlu ragu. Saya berharap atasan dapat sementara melepaskan pembatasan.
Membiarkan modal internasional masuk ke Cina kita. Modal internasional sudah lama ingin memasuki pasar Cina. Untuk membagi sumber daya dan pasar ini. Bukankah ini seperti mengundang serigala ke rumah? HMPH, ini disebut menjebak musuh masuk lebih dalam. Kemudian baru menutup pintu dan memukul anjing. Betul, begitu kita membuka pembatasan. Modal internasional pasti tidak akan tahan dengan harga bahan baku dan tenaga kerja yang rendah ini. Mereka akan memindahkan seluruh rantai industri ke Tiongkok. Saat itu kita diam-diam akan mengintegrasikan industri tanah jarang domestik. Maka mereka hanyalah seperti kura-kura dalam cangkang, bukan? Tuan Shen, Anda ini benar-benar sedang memainkan strategi besar ya? Apakah Tuan Shen melakukan ini? Terlalu beresiko? Resiko ini harus kita ambil. Kita harus menancapkan seluruh rantai industri tanah jarang dunia di tanah Tiongkok. Tanah jarang memiliki cakupan yang sangat luas. Hampir semua industri teknologi tinggi membutuhkan tanah jarang. Ini berarti Tiongkok menguasai urat nadi dunia. Tidak hanya itu. Kita juga dapat memanfaatkan modal internasional yang positif untuk membantu berbagai industri di Tiongkok melengkapi rantai industrinya. Kami percaya kepada kalian. Anak muda, kami percaya kalian. Pasti bisa memenangkan perang ini. Menciptakan keajaiban yang lebih besar. Tuntutan kalian. Aku akan penuhi. Mulai hari ini, situasi serangan dan pertahanan kita terhadap Amerika Serikat akan sepenuhnya terbalik. Tiongkok telah membuka batasan masuknya industri rare earth ke Tiongkok. Banyak industri tanah jarang internasional pindah ke Tiongkok. Apakah kita harus ikut campur? Terlihat mereka tidak mampu menahan serangan internasional Amerika Serikat kita. Terpaksa melonggarkan pembatasan. Secara aktif tunduk kepada kita. Menyerah. Hahaha. Terbuka sepenuhnya. Pasar Tiongkok telah terbuka di depan mata kita tanpa pertahanan. Apalagi yang ditunggu? Segera serang Tiongkok. Ambil alih kue ini sepenuhnya. Haha. Oh, ada satu hal lagi. Belakangan ini, perusahaan langka yang berbasis di Amerika kami terkena dampak dari langka Tiongkok yang murah. Hampir bangkrut. Ada tanah jarang murah dari Tiongkok. Tanah jarang lokal kita tidak terpakai. Pindahkan juga perusahaan tambang melati itu ke Tiongkok. Awalnya saya pikir hanya bisa menikmati tanah jarang murah mereka. Sekarang sepertinya saya juga bisa menikmati tenaga kerja mereka yang murah dan pasar yang luas. Sansilina. Hahaha bagus. Saya akan mengatur sekarang. Tunggu sebentar. Ada berita dari Shen Yun? Huaxia Group telah membangun beberapa laboratorium baru. Membeli sekelompok peralatan. Pabrik mobil listrik Xiandian juga sedang dalam pembangunan. Dia bisa mengalahkan saya terakhir kali. Hanya karena dia menggunakan trik curang. Saya tidak percaya dia bisa mengalahkan saya 2 kali. Orang-orang bodoh dari Tiongkok tidak tahu seberapa kuatnya kekuatan internasional kami di Amerika. Teknologi kami di Amerika setidaknya unggul 30 tahun dibandingkan mereka. Dia, Shen Yun, ingin bermain. Saya akan menemani sampai akhir. Dia tidak ingin membuat mobil energi baru, kan? Kalau begitu, kita akan membangun pabrik di Tiongkok. Membangunnya di atas tanah Tiongkok. Saya takut Tiongkok tidak akan setuju. Setidaknya kita bisa menyediakan 500.000 lapangan kerja untuk mereka. Tiongkok tidak akan menolak. Selain itu, tolong kumpulkan perwakilan dari perusahaan internasional lainnya. Saya ingin membagi pasar Tiongkok dengan mereka. Saya akan segera melakukannya. Shen Yuan. Kali ini saya pasti akan menghancurkan kamu dan Tiongkok sepenuhnya. Dengan upaya bersama kami dan grup Hualong, seluruh industri rare earth telah sepenuhnya terintegrasi. Tingkat perkembangannya sangat baik. Bagus sekali. Masih ada rare earth. Kepala Chen, saya membawa kabar baik untuk kalian. Sejak kami membuka produksi langsung di Huaxia, dengan kompetisi internasional dari Amerika, banyak modal internasional dari berbagai negara berbondong-bondong masuk ke Tiongkok. Mereka membangun rantai industri baru di Tiongkok. Bahkan Amerika Serikat memindahkan perusahaan tambang tanah jarang andalan mereka, Jasmine Mining, ke Tiongkok. Si rubah tua itu pun terpancing. Di hadapan keuntungan sebesar ini, tidak ada yang bisa menolak godaannya. Apalagi di mata mereka, Tiongkok hanyalah domba yang jinak. Tapi mereka tak pernah menyangka. Domba kecil pun bisa menggigit suatu hari nanti. Seharusnya ketika kita memasuki pasar Tiongkok, keuntungan kita seharusnya meningkat berkali-kali. Kenapa sekarang belum meningkat? Sebaliknya, apakah ada data rinci tentang itu? Selain keuntungan, ada fenomena aneh lainnya. Perusahaan Tiongkok yang selalu kita tekan, Huadan, belum punah. Justru perlahan-lahan bangkit. Terjebak. Menghapus pembatasan adalah sebuah konspirasi.
Kehadiran kita tidak hanya tidak menghancurkan perusahaan lokal mereka, justru membantu mereka membangun rantai industri yang lengkap. Budaya Tiongkok yang rendah dan tidak tahu malu. Hanya tahu bermain dengan konspirasi seperti ini. Cepat, pikirkan solusinya untukku. Kita harus segera mulai memberlakukan larangan penjualan chip, larangan penjualan ponsel, dan blokade teknologi terhadap Tiongkok. Bagaimanapun juga, perusahaan-perusahaan Tiongkok yang sedang berkembang harus dihancurkan. Halo? Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa ini bisa terjadi? Selama bertahun-tahun, selalu Amerika Serikat yang menggertak orang lain. Kapan giliran dia menggunakan sedikit triknya untuk mencekik kita? Memalukan. Wakil Presiden Yuan. Selama ini kita meremehkan Tiongkok. Tiongkok hampir menguasai semua sumber daya tanah jarang di seluruh dunia. Dan jauh sebelum jalur dibuka, industri tanah jarang Tiongkok telah menyelesaikan penggabungan dan peningkatannya. Dan yang menyelesaikan semua ini adalah grup Tiongkok dan grup Hualong. Ini lagi Shen Yun. Tak disangka, mantan wakil presiden juga bisa kehilangan kendali emosi. Kamu datang untuk apa? Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Dengar-dengar, di negara kalian, internasional sedang menghadapi krisis. Harga saham anjlok. Jangan-jangan bangkrut, ya. Kamu datang untuk melihatku diolok-olok. Di sini ada 2 kontrak. Satu adalah kontrak jangka panjang untuk pengadaan tanah jarang dari grup Huaxia. Yang kedua adalah kontrak akuisisi untuk perusahaan internasional Amerika. Pilih satu, mantan wakil presiden. Kamu pilih yang mana? Shen Yuan, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Kami sudah menggunakan cara untuk menang melawan kalian di WTO. Pembatasan rare earth kalian segera akan dicabut. 2 kontrak ini, saya tidak akan tanda tangani satupun. Tidak menyangka bahwa negara adik kuasa seperti Amerika juga akan mengadu dengan penuh keluhan. Sungguh adil. Pembalasan tidak pernah meleset. Seluruh WTO berada di bawah kendali internasional kami. Kami berada di posisi yang tak terkalahkan. Apa yang bisa kamu andalkan untuk bersaing, Tiongkok kecil? Cobalah saja. Tiongkok akan segera meluncurkan sistem pengelolaan izin ekspor tanah jarang. Dan akan menaikkan tarif untuk tanah jarang hingga 10 kali lipat. Tarif dan izin akan dilakukan secara bersamaan. Tanpa izin dari Tiongkok, tidak akan ada sedikit pun unsur tanah jarang yang masuk ke tangan kalian. Wakil Ketua Yuan, kau sebaiknya mempertimbangkan dengan baik. Tanah jarang berkaitan dengan semua industri berteknologi tinggi. Sekali saja stok kita tidak mencukupi, setidaknya separuh dari industri kita akan terpengaruh. Ayla, bagaimana kalau kita lebih baik diam saja? Aku tidak akan pernah berkompromi dengan Shen Yun. Amerika Serikat tidak akan pernah berkompromi dengan Tiongkok. Tanah jarang bukan hanya milik Tiongkok. Kita harus memikirkan sebuah cara. Sekarang kita hanya bisa menarik kembali Molimines dan memulai kembali penambangan tanah jarang di Amerika Serikat. Selamat tuanku. Keuntungan besar. Ini semua berkatmu. Harga tanah jarang meroket. Para modal internasional itu hanya bisa menggigit gigi dan menelan. Kita menang dengan sangat telak. Hanya sedikit hasil seperti ini. Kepalaku tidak akan merasa puas, kan? Masih ada ikan besar menunggu kita di belakang. Ikan besar. Sumber daya tanah jarang di seluruh dunia. Negara kita, Tiongkok. Apakah tidak ada keinginan untuk mengumpulkan sumber daya tanah jarang Amerika juga? Tentu saja saya ingin. Tapi tambang tanah jarang Amerika adalah nadi negara Amerika. Saya sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk terlibat. Bagaimana jika saya bilang ada kesempatan? Saat ini, hanya perusahaan kita di Tiongkok yang menguasai teknologi pemurnian tanah jarang secara lengkap. Yuan pasti akan bekerja sama dengan perusahaan yang menguasai teknologi pemurnian tanah jarang untuk mengembangkan tambang tanah jarang. Maksudmu? Kita bisa diam-diam mendirikan beberapa perusahaan tanah jarang dan menyamar di antara mereka. Lalu mencari kesempatan untuk melancarkan serangan mematikan. Cerdas. Begitu tambang Jasmine bangkrut, perusahaan internasional Amerika Serikat pasti akan mencari pembeli. Saat itulah saatnya kau dan aku unjuk gigi. Tambang rare earth di Amerika Serikat. Saya akan mendapatkannya. Bagaimana dengan rencana membangun kembali Moly Mining? Kami telah menyaring 3 perusahaan rare earth mengakuisisi Moly Mining.
Diperkirakan kapasitas tahun ini bisa mencapai 1/10 dari Cina. Sebelumnya, 90% impor rare earth dari Ningguo International berasal dari Cina. Sekarang, volume impor moly mining bisa turun menjadi 50%. Saya harap di masa depan, Tiongkok tidak akan bisa lagi membatasi kita dengan tanah jarang. Shen Yun, si bodoh. Dia bahkan masih ingin mencekik kita dengan tanah jarang. Sekarang terlihat. Dia hanyalah lelucon, hahaha. Tidak tahu diri. Berani melawan Amerika Serikat kita. Mobil listrik kita di Tiongkok sudah membangun rantai industri yang lengkap. Saya percaya tidak lama lagi. Mobil energi baru kami akan sepenuhnya menguasai pasar Tiongkok. Hasil yang akan didapat dari berlawanan dengan kami, negara Amerika hanya satu. Yaitu jalan buntu. Sejak negara Amerika menggabungkan 3 perusahaan rare earth kami ke dalam Morley Mining, kami telah menguasai hampir 80% saham Morley. Dengan kata lain, grup Tiongkok adalah pemegang saham terbesar Morley Mining. Jika Yuan Mei tahu tentang ini, jangan sampai kesal. Hampir 80% saham Morley Mining ada di tangan kita. Pintu gerbang perbatasan A sekarang ada di tangan kita. Hahaha. Pergi kau. Galak sekali. Segera datang. Ketua kelelawar. Perusahaan tambang Melati bangkrut. Apa katamu? Dana perusahaan tambang Melati menghilang entah kemana. Saya tidak bisa menemukan informasi apapun. Bagaimana dengan perusahaan rare earth yang bergabung dengan Melati? Semua sudah dibubarkan. Berapa lama stok kita bisa bertahan? Tidak akan sampai tahun ini. Dan sekarang di seluruh dunia, kecuali Tiongkok, tidak ada perusahaan rare earth yang bisa menyediakan jumlah yang cukup untuk kita. Wakil Presiden, apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita hanya bisa melelang hak penambangan rare earth di dalam negeri kita. Semoga ada perusahaan yang mau mengambil alih. Kita tidak bisa menyerah kepada Tiongkok. Aku akan mempercayamu sekali lagi. HMPH. Kenapa ada perasaan yang begitu familiar? Di balik ini ada Shen Yun. Tidak mungkin. Shen Yun dan Wasia tidak memiliki kemampuan sebesar itu. Ah. Hei. Baik. Baik. Kita berhasil memenangkan lelang, ya baik. Tambang rare earth di Amerika sudah dibeli oleh sebuah perusahaan. Utang di kelompok magis sudah dilunasi. Lalu, seberapa lama stok rare earth kita masih bisa bertahan? Paling lama hanya bisa bertahan 2 poin. Tolong bantu saya untuk mengatur pertemuan. Perusahaan yang mengambil foto tambang rare earth di Amerika mengatakan bahwa mereka ingin melakukan kerjasama dengan kita. Mengadakan pesta dengan spesifikasi tertinggi. Dan mengundang beberapa wanita cantik. Kita harus memastikan kerjasama ini berhasil. Baiklah. Mi Gugu ingin kita bertemu di sana. Katanya ingin bernegosiasi kerjasama dengan kita. Sepertinya Yuan Mei masih belum tahu bahwa tambang tanah jarang miliknya sudah jatuh ke tangan kita. Dia datang kepada kita pasti ingin membeli teknologi dari kita. Lagi pula, kita adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki teknologi pemurnian tanah jarang yang lengkap. Jika Yuan Mei tahu bahwa perusahaan ini berada di belakang kita, dia pasti akan marah sampai muntah darah hahaha. Oh ya, aku sudah setuju untuk bertemu dengan mereka. Kita pergi sendiri ya? Atau tentu saja harus pergi sendiri? Yuan Mei mengirimkan hadiah sebesar ini kepada kita. Bukankah kita seharusnya membalasnya? Nanti tamu penting datang. Kalian harus bersikap cerdas. Layani tamu penting dengan baik. Baik, saya mengerti. Berapa lama lagi sampai? Seharusnya sebentar lagi. Di mana barang yang saya minta kamu siapkan? Wakil Ketua Lian. Hanya sebuah perusahaan internasional. Apakah kita perlu membuat keributan sebesar ini? Tanah jarang adalah urat nadi kita. Sekarang sebagian besar tanah jarang di seluruh dunia berada di tangan Tiongkok. Ini untuk berjaga-jaga. Pantaslah Amerika Serikat. Benar-benar mewah dan boros. Hidup dalam kemewahan dan kesenangan Shen Yun. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Sebelumnya kau memberiku hadiah besar. Aku tentu harus membalasnya. Hadiah apa yang besar? Hari ini saya punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Tidak ada waktu untuk berdebat denganmu. Keluar, kamu tidak disambut di sini. Bukankah kamu yang mengundang saya datang? Sekarang kamu ingin saya pergi.
Apa maksudmu? Terima kasih telah memberikan hadiah yang sangat berharga berupa tambang tanah jarang. Itu tambang tanah jarang yang kalian sita. Tidak hanya itu. Seluruh industri tanah jarang milik Amerika Serikat sudah lama kita kendalikan sepenuhnya. Bahkan tambang jasmin pun adalah hasil kerja kita. Shen Ning, wakil ketua kalian, jangan marah. Bukankah kau selalu merasa mampu mengatur strategi dan menguasai segalanya? Hari ini bagaimana bisa salah perhitungan? Shen Yuan, kau memang sangat menjijikkan. Aku hanya membalas perbuatanmu dengan cara yang sama. Kau pikir kau sudah menang? Seluruh pasar kendaraan energi baru masih dikuasai oleh negara kita dengan kuat. Kami masih berada di posisi yang tak terkalahkan. Bagus sekali, posisi yang tak terkalahkan. Hari ini aku akan membuatmu kalah dengan sangat telak. Jelas sekali. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian bahkan menggunakan mobil listrik sebagai kedok ekspor kalian. Kehadiran sebuah mobil listrik menghidupkan kembali industri mobil listrik Tiongkok. Dan juga membantu ekspor mobil listrik Tiongkok. Membangun basis. 1 detik 3 detik. Tidak hanya itu. Berkat industri kendaraan energi baru yang terus berkembang, Tiongkok sudah menjadi pemasok komponen kendaraan energi baru terbesar di dunia. Segera hentikan kerjasama. Tarik kembali kendaraan energi baru. Cepat, sudah tidak ada waktu. Kendaraan energi baru kalian tidak dapat terpisah dari Tiongkok. Hanya kami yang memiliki rantai industri lengkap di seluruh dunia. Begitu kalian memisahkan diri dariku, industri kalian akan menghadapi kehancuran total. Xuan Yuan, apa yang sebenarnya kau lakukan? Bukankah kau sendiri yang menyerahkan semua ini kepadaku? Wakil ketua sebelumnya, siapa yang berbuat jahat pasti akan mendapat balasannya sendiri. Inilah akibat pengkhianatanmu terhadap Tiongkok. Nikmati saja lembah kejahatanmu. Shen Yun, aku pasti akan membuatmu membayar. Tambang tanah jarang di Amerika telah resmi berjalan dengan baik. Ditambah dengan industri dalam negeri kita. Kita, Huaxia, sekarang telah menjadi pemasok tanah jarang terbesar di dunia. Sementara itu, produk energi baru kita telah merambah ke dunia. Telah menjadi yang teratas di dunia. Laboratorium kami telah berhasil dalam 20 teknologi, termasuk litografi, chip, dan kedirgantaraan. Dan teknologinya telah mencapai kelas dunia. Bagus. Amerika Serikat Internasional. Berdasarkan hambatan teknologi meremehkan kita, Tiongkok. Menganggap kita, Tiongkok, tidak dapat mengembangkan apapun. Hari ini aku akan menunjukkan kepada mereka. Mereka bisa mengembangkan. Kami juga bisa mengembangkan. Mereka tidak bisa mengembangkan. Kami tetap bisa mengembangkan. Masa depan ada di tangan kita, Tiongkok. Grup Tiongkok telah melalui perjalanan ini. Menghadapi banyak kesulitan. Seringkali hampir bangkrut. Ketika kita berhasil melewatinya, kita telah mengatasi begitu banyak kesulitan. Menang melawan banyak lawan. Menerobos blokade asing. Mencapai puncak dunia. Sekarang seluruh dunia akan menyaksikan kebangkitan Tiongkok. Saat ini hampir semua industri di Tiongkok masuk dalam 5 besar dunia. Sebagian besar industri yang sudah mapan masuk dalam 3 besar dunia, bahkan yang pertama. Jika kita tidak segera bertindak, Amerika Serikat akan kehilangan otoritasnya di bidang-bidang ini. Cina kecil? Tidak mungkin. Cina adalah satu-satunya negara di dunia dengan rantai industri lengkap, yang mampu memproduksi segala sesuatu, mulai dari pakaian dan sepatu hingga pesawat ruang angkasa. Dari bahan mentah dan mineral hingga semua produk industri. Ini berarti bahwa Huaxia akan membuat apapun dengan menutup pintu rapat-rapat. Akan sangat menekan kami. Akan membuat Anda tenang. Saya pasti akan menyelesaikan masalah besar ini, Shen Yun. Saya harap kali ini Anda tidak mengecewakan saya. Tuan Shen, produk baru kami telah berhasil dikembangkan. Hanya menunggu untuk diluncurkan, HM. 3 hari lagi. Yuan Mei akan mengadakan konferensi pers. Secara resmi menyatakan perang kepada kita. Sepertinya Yuan Mei benar-benar terdesak. Anjing terjepit melompat pagar.
Dia ingin memanfaatkan kekuatan internasional Amerika untuk benar-benar mengalahkan kita. Jika dia ingin bermain, kita akan bermain bersamanya dengan baik. Pastinya dia belum tahu. Saya Hwasia sekarang tidak lagi takut pada sanksi teknologi dari Amerika. Bukankah mereka mengklaim akan melakukan sanksi total terhadap kita Hwasia? Bukankah mereka bilang kita Hwasia tidak mungkin berhasil melakukan penelitian dan pengembangan sendiri? Kalau begitu, saya akan menjadikan konferensi pers mereka sebagai peluncuran produk baru kami. Mari kita buat mereka malu. Konferensi pers hari ini. Saya hanya akan mengumumkan satu hal. Kami, Amerika, mulai sekarang, akan melakukan sanksi menyeluruh terhadap semua perusahaan di Tiongkok. Di semua sektor. Kami, Amerika Serikat, selalu berkomitmen untuk menjaga perdamaian dunia. Dan mendukung perkembangan Tiongkok. Namun, grup Tiongkok terus-menerus melanggar aturan. Grup Tiongkok bertindak melawan kami, Amerika Serikat. Secara terbuka mencemarkan nama baik kami. Dan mendominasi bahan baku tanah jarang global. Membuat negara-negara di seluruh dunia mengeluh. Sanksi kami kali ini ditujukan kepada grup Hwasia. Mereka melanggar hukum, mengabaikan aturan, dan kami sebagai mercusuar dunia dan pencipta keadilan harus benar-benar memberantas tumor ini, grup Hwasia. Benarkah? Kau lagi? Benarkah? Shen Yun. Pelajaran yang Yuan Mei berikan padamu belum cukup, ya? Shen Yun, kau terus-menerus menghalangiku. Menghancurkan rencanaku. Segala yang terjadi hari ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Dengan adanya surat sanksi ini, entah itu kamu, atau kelompok Hwasia yang selalu kamu impikan, semuanya akan menuju kehancuran. Tanpa pasokan chip dari Amerika, semua alat canggih di Hwasia akan gagal berfungsi. Tanpa mesin canggih kami, semua pabrik di Hwasia akan lumpuh total. Tanpa ekspor pangan dari Amerika, lebih dari 1 miliar orang di Hwasia akan menderita kelaparan. Sepertinya kau masih hidup di masa lalu. Sayangnya, sekarang adalah masa depan. Hari ini, saya akan mengumumkan dalam konferensi pers internasional di Amerika. Grup Hwasia saya telah menyelesaikan penelitian dan pengembangan teknologi. Ponsel chip litografi yang kami kembangkan sendiri dan kendaraan energi baru akan segera diluncurkan. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin. Kau kalah total. Dengan keberhasilan riset dan pengembangan kita sendiri, sanksi internasional Amerika Serikat itu hanyalah lelucon. Sekarang ini, tingkat teknologi di berbagai sektor di Tiongkok telah mencapai kelas dunia. Amerika Serikat tidak lagi berhak mencekik kita. Siapapun tidak berhak. Baik. Kedepan, Hwasia Group akan memasuki bidang energi nuklir. Investasi dalam penelitian dan pengembangan fusi nuklir yang terkendali akan menyediakan energi bersih yang terus-menerus untuk Tiongkok kita. Era milik Tiongkok kita telah tiba. Bagus. Bagus. Sebenarnya, kamu sangat mengecewakan saya. Ketua, sebelumnya saya yang ceroboh. Tak disangka seorang anak muda dari Tiongkok bisa langsung mengancam batas negara saya. Benar-benar mengejutkan, Ketua. Shen Yun itu adalah lawan terberat dan paling sulit yang pernah kuhadapi. Hahaha. Sulit bagimu. Tapi bagiku, warga negara Amerika Serikat, dia tetaplah seekor semut. Verson. Aku perintahkan kau. Tugas penting untuk memahami kelompok Hwasia. Dengan cara ini, kelompok Hwasia benar-benar menyerah. Oke, Presiden. Presiden. Ya, saya ingin membuat kelompok Hwasia benar-benar menyerah. Harus menangkap kelemahan mereka. Grup Hwasia. Ketua China Group yang telah dikejutkan oleh Amerika Serikat. Kenapa tiba-tiba menghilang? Pasti ini adalah konspirasi Amerika. Bersiaplah untuk menerima siksaan seperti di neraka. Kalian semua dari Tiongkok. Sialan. Berhenti. Tuan Shen, ini adalah dokumen kesalahan dari grup Tiongkok kalian yang mencuri teknologi mesin litografi chip kami. Dia memberikan teknologinya kepada kami. Saya akan membiarkan kalian pergi. Mengapa Hwasia harus mengaku bersalah?
Teknologi yang bahkan tidak bisa kalian buat. Dari mana kami mencurinya? Anakku, surat pengakuan ini tidak boleh ditandatangani. Biarkan mereka tetap keras kepala, nak. Versi orang Huaxia paling suka bercanda. Orang tua ini memang begitu. Siapa kelemahannya? Kau siksa dia sepuas hatimu, hahaha. Kurasa Shen Yuan pasti tidak akan tinggal diam. Yang Mei, pengkhianat anjing. Dulu kau mencuri hasil risetku dan menjualnya ke Amerika, masih kurang. Kau mau menjadi pengkhianat anjing seumur hidupmu. Teknologi chip anakku tidak boleh jatuh ke tangan orang asing. Kami bukan pengkhianat. Tenceng, Tengu, temukan Anda. Sesuatu terjadi pada Tenceng Shenyun. Apa yang terjadi? Anjing internasional Amerika melompati dinding. Diam-diam mengirim seseorang untuk menangkap Paman Chen dan Shen Yun. Ingin mereka bertukar. Mencuri hasil penelitian ilmiah dari kelompok Huaxia. Orang-orang ini, apakah mereka mengira kita adalah Tiongkok yang tertinggal dan mudah dijadikan sasaran seperti puluhan tahun lalu? Tenang saja, aku pasti akan menyelamatkan mereka berdua. Saatnya untuk mengungkapkan kartu truf kita. Bangkitnya Tiongkok tidak dapat dihentikan. Apakah kamu benar-benar akan mengorbankan nyawamu demi kebangkitan Tiongkok yang disebut-sebut itu? Jangan berbicara omong kosong. Kami, orang Tiongkok, tidak pernah takut mati. Ayo. Tertahan di dalam. Membunuhmu. Bukankah itu menguntungkanmu? Kami akan membuatmu hidup sengsara. Asin atau tidak? Tunggu sebentar. Kau bilang apa? Cina menekan kita. Mereka telah mengurangi kebijakan ekspor rare earth. Total terputus. Pasokan rare earth kita. Apa yang terjadi? Pasokan rare earth terputus. Sebagian besar industri perusahaan kita berhenti berproduksi karena kekurangan bahan baku. Segera lakukan sesuatu. Bahkan jika harus memaksa mereka untuk menandatangani. Semua krisis akan teratasi dengan mudah. Kedalaman, aku tidak punya waktu untuk berlarut-larut denganmu. Ini kesempatan terakhir untukmu. Tanda tangani atau aku akan membuatmu setengah mati. Shen Yun, ingat kalimat film lama kesukaan ayah, demi kemenangan. Biarkan aku menembak. Aku lihat seberapa lama kamu bertahan. Halo. Apa? Negara lain juga memberi tekanan pada kami. Minta kami untuk melepaskan Xion. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Ayah, apa yang terjadi? Tapi bagaimana mungkin sedikit Huaxia memiliki energi yang begitu besar? Tiongkok menguasai bidang energi baru dan mineral langka ini. Tidak masalah. Kita akan menculik Shen Yun. Tiongkok akan mengubah kebijakannya. Kepentingan negara lain akan terganggu. Semua orang mengutuk kita. Apakah kita benar-benar harus melepaskannya? Kalau begitu, maka bunuh saja. Aku ingin membuat hati Shen Yun hancur. Aku ingin dia hidup seumur hidupnya dalam bayang-bayang penilaian moral. Bunuh orang, bunuh hati. Paman Shen. Jangan salahkan aku, salahkan saja anakmu yang tidak berguna ini yang tidak tahu diri. Harus melawan kami, Amerika. Seorang Huaxia jatuh. Aku punya jutaan orang Huaxia yang berdiri. Aku ingin menelan orang-orang Huaxiaku. Akhirnya hanya bisa memakan buah dari kejahatannya sendiri. Baik. Ayo bertindak, Aku sudah memberimu kesempatan. Sayangnya, aku tidak bisa melihat naga raksasa timur, Huaxia, bangkit. Berhenti. Anda Wilson. Berhenti. Anda file 3. Siapa kamu? Presiden Wilson. Biarkan dia pergi untukku. Apa mereka tidak bisa diremehkan? Kita tidak bisa melawan mereka.
Segera lepaskan orangnya. Saya mengerti. Semua ini salah paham. Salah paham. Lepaskan. Tidak bisa dilepaskan. Tanpa mereka berdua, bagaimana aku bisa bernegosiasi dengan grup Huaxia? Aku tidak punya daya tawar lagi. Ketua tadi menelepon dan memarahiku. Semua pihak menertawakan saya. Tekanan internasional dari Amerika Serikat. Jangan bilang kau ingin melihatku. Melihat Amerika Internasional bangkrut? Masih ingin melihat kita menjadi musuh penyelamat? Ditarik oleh masyarakat internasional? Lepaskan. Ayah. Bagaimana kabarmu, ayah? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Keberanian yang jahat pasti akan binasa. Kau siap untuk menerima hukum Huaxia? Hukum Huaxia. Saya adalah orang Amerika. Dilindungi oleh pemerintah Amerika sebagai pengkhianat. Tangkap Yu Mei untukku. Serahkan dia kepada Huaxia untuk diproses. Kasus hukum. Mengapa? Tuan Shen. Maaf, Tuan Shen. Meskipun dia memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat, tapi aku tidak pernah menganggapnya sebagai orang dalam. Kali ini benar-benar tindakan pribadi Wan Mei. Dan tidak ada hubungannya dengan kewarganegaraan Amerika Serikatnya. Seperti Wan Mei yang buruk. Amerika Serikat sangat membencinya. Bagaimana rasanya dikhianati, Suan Mei? Shen Yuan. Demi persahabatan kita sebagai teman sekelas. Coba kamu beri aku sedikit kesempatan. Beri aku sedikit kesempatan. Suan Mei, aku bilang padamu. Dari zaman kuno hingga sekarang, pengkhianat dan kaki tangan tidak pernah berakhir dengan baik. Yuan Mei dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena pengkhianatan. Dan pahlawan kita kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Mereka datang. Ayo. Huaxia yang perkasa. Huaxia bangkit. Huaxia yang perkasa. Huaxia bangkit. Tian Shen Hao. Tian Shen. Terima kasih. Bagus. Terima kasih kepada tanah air. Terima kasih kepada orang-orang. Kita bisa berdiri di tanah ini lagi. Jika keyakinan memiliki warna, pastilah itu adalah warna merah Tiongkok. Bagus sekali. Kau berbicara sangat baik. Sangat luar biasa. Warna merah Tiongkok. 30 tahun berjuang, menjadi debu dan tanah. 8.000 li perjalanan, di antara awan dan bulan. 30 tahun perkembangan industri Tiongkok. Telah membuat saya merasakan secara mendalam bahwa kepentingan pribadi, nasib perusahaan, dan nasib negara saling terkait erat. Tanah air adalah pilar kekuatan kita. Hanya dengan kemakmuran tanah air, perusahaan dapat berkembang dengan stabil. Rakyat dapat hidup dengan aman dan sejahtera. Dalam waktu dekat, semua orang akan melihat kebangkitan naga besar di timur, Tiongkok. Cina akan benar-benar berdiri di puncak dunia. Negara yang kuat adalah tempat terdalamku. Berdirinya Cina. Hingga kini, tak terhitung jumlahnya ilmuwan dan pengusaha yang bekerja keras. Mengabdikan hidupnya untuk negara. Dari bom atom, bom hidrogen, dan satelit hingga eksplorasi bulan, ada jejak mereka. Justru karena pengorbanan mereka, maka terciptalah negara yang kuat seperti sekarang. Kita sedang maju. Kita sedang melakukan tugas yang sangat mulia dan besar yang belum pernah dilakukan oleh pendahulu kita. Tujuan kita harus dicapai. Tujuan kita pasti bisa dicapai. Selamat ulang tahun untuk ibu negara kita yang agung.